Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Super Loveku, sehat selalu. Kembali lagi, aku Mela Morgan. Bukan yang lain, hanya Mela Morgan aja, ya. Untuk tema kali ini apa sih? Temanya adalah doa dari dia yang akan dikabulkan semesta di tahun ini. Doa dia untuk kamu yang dikabulkan semesta untuk tahun ini. Jadi dia intinya mendoakan sesuatu dan itu dijabah gitu ya. Kita akan lihat ini berupa readingan cinta. Jadi kenapa sih Kamila readingannya cinta melulu? Ya karena memang peminatnya banyak cinta. Ketika aku keluarin video untuk masa depan, keuangan dan lain-lain, itu tidak begitu penting ternyata untuk kalian gitu. Makanya kalau misalnya memang bosan sama cinta, banyak ditonton videonya ya, supaya kita as a creator tidak merasa sia-sia membuat videonya gitu loh teman-teman. Kan kita punya statistik ya, rata-rata maunya cinta melulu. Oke. Di sini aku akan membuka orang yang energinya paling sering ngedoain kamu itu siapa? Orang yang paling sering mendoakan kamu itu siapa? Kita lihat energinya di sini. Energi bulan. Energi bulan itu biasanya adalah misteri. Karena bulan itu nggak punya cahayanya sendiri, dia selalu ambil cahaya dari planet-planet yang terdekat, oke? Dan di sini cahaya bulan itu misteri. Kamu kalau lihat bulan ya malam hari, itu kayak ada wingit nggak sih? Atau nggak tiba-tiba ada bulan, ada anjing melolong gitu, kesannya horor gitu ya. Padahal bulan itu sebetulnya adalah bagian dari ranah tubuh kita yang ibaratnya kalau di astrologi modern itu rahasia ya, rahasia yang banyak sekali kita pendam untuk privasi kita sendiri. Pikiran-pikiran kita yang mau kita lakukan yang orang lain gak tahu, sisi gelap kita itu bulan. Karena bulan gak pernah punya cahayanya sendiri. Jadi ibaratnya kenapa bulan kadang-kadang gitu masukkan ke dalam dark side kita. Kalau light side kita mungkin matahari gitu ya, lebih terang. Tapi kadang-kadang kita nggak boleh terlalu berpikiran negatif ya. Di sini kalau aku lihat ya, kita kembali ke orangnya. Orangnya itu penuh dengan misteri. Sudah pasti energinya orang ini adalah emosional, karena bulan itu menunjukkan sisi emosional kita. Bulan itu feminin, jadi lebih baper, lebih lebih perasaan. Kalau dia laki-laki ataupun wanita, dia adalah orang yang benar-benar kayak sensitif, seperti itu. Kalau dibilang umur itu bisa sepantaran atau lebih tua ya, mungkin ada sedikit yang lebih muda tapi pikirannya tua gitu. Orang yang dekat atau mendoakan kamu, dia punya sisi ketakutan yang luar biasa. Ibaratnya dia ingin melakukan sesuatu, dia punya wants, dia punya keinginan, tapi dia rata-rata takut untuk bertindak. Jadi yang bisa dia lakukan adalah melalui intuisi dan doa. Biarkanlah semuanya terjadi atas kehendak yang kuasa, gitu ya. The reflection. Orang ini punya pemikiran masa depan. Jadi kalau dibilang ada reflection, itu terkait dengan pekerjaan. Bisa jadi dia ini senang investasi ya, sesuatu yang berjangka panjang. Kemudian suka mengelola keuangan ya, jadi nabung, pokoknya yang bernilai-nilai investasi. Orangnya itu
mungkin punya investasi jangka panjang di mana-mana. Tapi aku tidak bilang kalau apakah ini orangnya sukses atau enggak, tapi dia suka berinvestasi. Ya. Punya masalah dalam menentukan decision atau keputusan di sini. Jadi decision itu diberikan sama dia pada last minute. Kalau kita tarik dari garis besarnya ya, benang merahnya, orang ini kan banyak ketakutan. Otomatis masalahnya adalah pada membuat keputusan. Hubungan kalian juga mungkin terasa stuck, atau kamu berhubungan sama orang ini nggak ada kemajuan karena di sini dia mungkin orangnya kurang tegas. Kadang pelin-pelan, kadang kamu nggak tahu dia tujuannya mau gimana, ya. Jadi orangnya tuh suka-suka dia sih sebenarnya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, itu based dari pemikiran dia. Bahkan kamu tuh kurang seneng sama orang yang tindakannya lama, dan kamu kayaknya stuck sama orang ini, gitu. Ada cinta, orangnya ini semangat ya, semangat juga dalam cinta. Dia ada sisi menariknya, ada sisi kelebihannya yang mungkin menarik buat kamu. Dan dia di sini memberikan ruang kenyamanan. Kamu merasa dicintai sama orang ini, merasa dicintai, merasa disayangi. Saya kurang tahu apakah kamu sendiri di sini itu merefleksikan kasih sayang dan cinta dari segi kenyamanan atau gimana? Apakah dari segi physically? Gitu ya. Jadinya yang pasti kamu nyaman sama orang ini. Ada yang dipertahankan dari dia. Ada yang membuat dia itu berbeda. Dia langsung masuk ke ruang hati kamu karena dia tahu kamu mungkin seseorang yang membutuhkan cinta. Sunrise itu adalah seperti aku bilang, ini bukan sun ya, tapi pencerahan. Hubungan kalian itu tercerahkan dikarenakan adanya faktor spiritual juga, faktor kesabaran, menunggu, kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang kita suka sih kalau menunggu matahari terbenam atau menunggu matahari terbit. Jadi di sini adalah sebuah penantian. Hubungan kalian kadang-kadang ups and down. Ya serba ritme gitu loh. Kadang menghilang, kadang padam, kadang nyala, ya. Ini adalah momen yang ditunggu sebetulnya. Ini ada katastrofe. Artinya adalah bencana. Dimana aku melihat ini dark ya. Orang ini bisa jadi melalui musibah-musibah dari tahun-tahun sebelumnya. Ada musibah yang dia dapat. Jadi clue yang paling nyata adalah hidupnya ini disaster, terbalik, banyak bencana. Ya, dari semua hal. Nanti kita akan lihat. Kita lakukan afirmasi. Sebenarnya apa sih doa dia kepada kamu? Yang jadi kenyataan ya. Doa jadi kenyataan. Oke. Oke.
Aku bisa lihat di sini, ya, kita ambil dulu ceritanya adalah yang pertama, dia berharap kamu tidak tersakiti lagi hatinya. Ya, di sini segala macam konflik atau kejadian salah paham di antara kalian, dia di sini ingin memperbaiki, dan ini nanti yang akan kejadian. Dia mulai akan datang ke kamu, doanya dia ya. Dia mulai datang ke kamu dengan penuh harapan untuk tidak mencoba menyakiti kamu lagi. Karena aku lihat memang banyak debat ya di antara kalian, dan di sini dia menunjukkan bahwa aku tuh masih cinta. Seperti itu. Ada kemungkinan orang ini itu bisa untuk kembali. Keinginannya dia itu adalah untuk memperbaiki dulu apa yang kusut. Yang kedua, dia nggak mau kamu ketemu lagi dengan orang-orang yang menyakiti hati kamu dalam hal urusan cinta. Dia pengen di sini, kalau misalnya dia bisa punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hati kamu, dia yang datang. Dia tidak mau semua ini menjadi ilusi. Ya. Tidak mau menjadi ilusi. Itu doa dia untuk kamu. Dia pun berharap, kalau kamu berharap dia ada di samping kamu, dia pun berharap ada di samping kamu. Dia sudah gak mau lagi namanya hubungan-hubungan rumit, hubungan karmik, cinta segitiga atau apapun. Dia maunya cuma aku dan kamu. Lalu, dalam perjalanannya ini memang membutuhkan proses. Di sini harapan dia adalah kamu bisa mengerti dan bersabar. Kenapa? Karena dia sedang mengupayakan sesuatu. Jadi sabarnya itu speednya nggak bisa cepat, teman-teman. Speednya itu pelan. Yang pasti orang ini ngebawa semuanya. Ya, ada beban di sini yang masih dia bawa. Itulah kenapa dia nggak bisa cepat speednya ke kamu. Orang ini terus mendoakan kamu. Kenapa? Mendoakan supaya kamu di sini intinya tidak tersakiti lagi dengan dia. Itu yang dia mau. Dia pun ingin ada namanya perubahan ya. Entah, aku melihatnya di sini dia itu sudah mendapatkan enlightenment atau pencerahan secara spiritual. Karena di sini terkait, kalau dulu dia tidak menggunakan emosi, sekarang dia malah menggunakan emosi. Banyak perenungan yang saya lihat di sini terkait dengan orang ini. Orang ini juga aku akan tarik ya untuk zodiaknya. Di sini ada Scorpio, Pisces, Cancer, ada Leo, ada Libra. Scorpio kuat ya, Cancer, Sagittarius. Sagittarius itu yang kuat dengan Scorpio. Kenapa sih orang ini itu dalam melakukan keputusan itu kayaknya susah banget gitu? Dikarenakan ada ini, ada hati lain yang harus dijaga sama dia. Kalau kita bicara masalah hati, kita kan gak boleh egois, ya kan? Orang itu punya perasaan. Dia tidak bisa, oh kamu yang lebih berperasaan, padahal ada satu lagi. Mungkin seperti itu. Tapi jujurly, dia udah bosan dengan hubungan cinta segitiga sih. Orang ini apakah bisa ngelepasin kamu? Kalau aku bilang enggak. Enggak mau. Kita buka lagi di sini ya. Oh, kosong. Oke. Extra card biasanya. Spark. Kamu tahu nggak spark itu apa? Kayak cahaya, percikan, atau apa ya? Sinaran. Di sini, kalau aku lihat ya, kalian itu terkait dengan saling atraktif. Ada physical chemistry
Jadi aku bisa melihat ketika dia melihat kamu ada chemistry secara fisikal. Ada kupu-kupu dalam perut intinya. Ketika dia melihat kamu. Kemudian di sini ada true love. Ada cinta yang benar-benar cinta dia rasakan. Kamu tuh laksana cinta sejatinya, melodinya, ya, jantungnya, hatinya. Bisa dipastikan kalian bertemu karena chemistry, karena dia melihat kamu pertama kali dan langsung oke, that's it. Dari situ dia ingat bahwa memang cinta sejatinya adalah kamu. Oke. Ada kartu Gods, kita lihat di sini. Ada surprise, ya. Mungkin kalian pernah ketemu sama orang ini tuh tiba-tiba. Jadi kayak dipertemukan kembali. Tiba-tiba dia menawarkan perasaan sama kamu pada saat itu. Jadi kayak surprise. Dikala kamu lagi kosong dia datang. Dan ini lagi ada chemistry. Kalian itu sudah satu DNA, aku bilang. Bisa mirroring, bisa twin flame, bisa soulmate sebetulnya. Tapi entah ini beda dari soulmate yang lain. Dia lebih dalam karena memang secara secara suka, chemistry, nyambung dan lain-lain tuh ada di kamu. Kamu sama dia sama-sama suka nginget. Jadi dalam, perasaannya dalam banget. Nah, di sini ada caution. Caution itu kan biasanya tanda bahaya ya, teman-teman. Kita lihat di sini ya. Caution sendiri itu adanya sesuatu yang seperti penolakan, kemudian kemungkinan ada rahasia. Bisa jadi ketarik lagi nih hubungan-hubungan rahasia. Banyak rahasia. Tapi bisa dipastikan sih, orang ini yang kasih doa ke kamu. Karena kenapa, teman-teman? Dia merasa kayak menemukan tambatan hati atau belahan jiwa. Itu berbeda dengan pasangan yang ada sekarang. Ini terkait sama ego dia yang lemah ya. Biasanya kalau misalnya orang sudah menemukan pasangan, kalau yang normal adalah cinta, ego pun jalan gitu. Tapi dia nih kayaknya ya ada something. Mungkin dia cinta sama pasangannya, atau dia memutuskan bersama karena cinta. Tetapi di sini egonya mungkin banyak yang tergerus. Dan dia ketemu sama kamu yang lebih mengerti, memahami dia secara ego. Dari ego itu timbullah benih-benih cinta. Gak bisa lepas aja. Ya kan? Kalau udah kayak gini, itu repot. Ya. Ini repot dan aku lihatnya kenapa membuat dia semakin dalam? Karena memang pada awalnya dia duluan yang suka sama kamu. Nih aku tambahin clue lagi. Dia duluan yang suka sama kamu. Jadi harapannya dia adalah yang akan diberikan sama semesta. Di tahun ini adalah proses dia menuju kamu itu akan mulai terbuka. Di sini dia bisa memutuskan untuk bisa lanjut ke next step dengan menyelesaikan masalah-masalahnya yang dia bawa dari kemarin-kemarin. Sudah ada decision, sudah ada keputusan di sini. Tinggal kamu menunggu dia datang aja. Ya, kabar baik buat kamu yang terlibat dengan cinta segitiga. Orang ini ya terus berproses datang ke kamu. Sudah ada tujuannya kok. Sudah pasti. Dan kalau aku lihat di sini, orang ini betul-betul sangat dalam perasaannya sama kamu, dan aku nggak bisa denial dari kartu ini. Kartu ini melambangkan bahwa cintanya itu ada. Mungkin orangnya yang nggak bisa sama kamu, kan gitu.
Kita lihat ya. Kita afirmasi lagi. Doa-doa dari dia, doa-doa dari dia yang sekiranya dikabulkan, keinginan dia yang sekiranya dikabulkan. Semesta kita tambahin lagi. Aku akan buka 10 di sini. Yang akan dikabulkan adalah dia akan datang sama kamu. Jadi kalian akan ada pertemuan fisik di tahun ini, ya. Kalian di sini akan lebih banyak ruang dan kebebasan untuk bertemu. Di sini aku melihatnya, dia menyadari bahwa kamu itu banyak yang membantu dia dalam segala banyak hal. Jadi dia datang ingin menunjukkan rasa terima kasih, rasa cinta, gairah dan hasrat. Dan di sini aku jujur ya, dia lebih memprioritaskan kamu dibanding semuanya. Dia memprioritaskan dan dia menunjukkan bahwa dia tuh juga bangga dengan segala bentuk pencapaian orang yang suportif. Dia mulai suportif dan menyadari kalau kamu itu, oh ternyata berharga loh. Di sini kalian akan saling membuka rahasia satu sama lain. Dia pun juga akan terbuka sama kamu. Dia bilang gini, selama aku nggak ada, bukan berarti aku tuh ngelupain kamu. Dan yang terakhir, dia akan bilang sama kamu, aku juga ngerasain kalau kamu mikirin aku dan sebaliknya. Jadi ini adalah kata-kata yang akan dia ucapkan nanti ketika bertemu sama kamu. Dan sudah pasti kalian akan ada pertemuan. Entah gimana, pokoknya ada pertemuan yang akan terjadi ya sepanjang tahun 2022 ini. Bisa bulan besok, bisa dalam waktu dekat ini. Baik, kalian tunggu aja surprise-nya. Tadi zodiaknya udah ya. Sekarang aku akan buka untuk nama-namanya. Kira-kiranya dia yang terkabulkan doanya kepada kamu siapa? Oke. Kita ambil lagi di sini, tambahin. Oke, di sini ada huruf-huruf ini. Jadi kalian bisa langsung diafirmasikan. Dan kalau seandainya kalian tahu orangnya ini siapa, please jaga komunikasi. Karena pasti akan ada magical happen. Ada sesuatu yang magic terjadi di hubungan kalian yang positif-positif. Karena aku nggak baca yang negatif hari ini. Oke, doa dia sama kamu positif dan kalian di sini bisa terafirmasi ya hubungan kalian. Oke teman-teman, Super Loveku, terima kasih sudah mengikuti readinganku. Semoga kalian suka. Kalau misalnya ada saran, tambahan atau apapun, please komen di bawah, aku akan bacain. See you. I love you. Bye bye.